Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Evita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan materi pada hari ini yaitu inovasi dan kreativitas dalam pendidikan, mengembangkan solusi inovatif untuk masalah pendidikan. Mungkin sebelum masuk ke materi intinya, kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan saya Sebastian Sandani. Lalu ada rekan saya alias Siti Khofia dan juga rekan saya Buriani. Mungkin langsung saja agar mempersingkat waktu. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Buriani. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi sendiri itu merupakan proses yang disengaja untuk menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, baik itu gagasan, metode, maupun objek yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan kreativitas sendiri itu memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Dan kreativitas ini merupakan kemampuan interaksi antara individu dan juga lingkungan. Nah, lanjut ke inovasi dan kreativitas dalam pendidikan. Inovasi pendidikan ini merupakan inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan juga mencakup persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu jenjang lembaga pendidikan maupun dalam arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Sedangkan kreativitas dalam pendidikan ini tuh berfokus pada kemampuan guru maupun siswa yang menghasilkan ide baru dalam proses belajar. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi atas pemaparannya. Di sini kita lanjut ke materi permasalahan dalam pendidikan yang akan saya sendiri paparkan. Nah, jadi teman-teman sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi topik utamanya ya, yaitu permasalahan pendidikan. Kalau kita bicara nih soal masalah pendidikan di Indonesia, sebenarnya kondisinya itu seperti yang kita tahu, udah benar-benar usut gitu, udah kompleks, udah ribet lah pokoknya. Jadi kalau misalnya salah satu masalah muncul, ternyata ada masalah lainnya gitu. Nah, jadi berdasarkan kajian yang kami lakukan, setidaknya ini ada 6 poin utama yang menjadi akar masalahnya. Jadi yang pertama di sini ada ketidakmerataan akses dan infrastruktur ya. Nah ini masalah yang bisa dibilang klasik gitu, yang nggak kelar-kelar dari zaman Soeharto sampai zaman sekarang. Jadi teman-teman pasti sadar kalau misalnya kesenjangan antar wilayah itu nyata banget. Udah banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kami temukan di riset dari Sari dan Jasia pada tahun 2025, mereka itu menegaskan bahwa di daerah terpencil, akses pendidikan itu masih jadi hambatan raksasa gitu ibaratnya. Ya, entah itu karena sekolahnya jauh ataupun fasilitasnya yang rusak. Bahkan UNESCO, suatu lembaga internasional, itu juga menyoroti kalau infrastruktur yang buruk ini bikin bikin pendidikan yang dilaksanakan di suatu daerah itu menjadi nggak inklusif atau tidak mencakup keseluruhan gitu. Lalu yang kedua, di sini ada kualitas guru yang belum merata. Tentu saja ya, seperti fasilitas kurang, terus ditambah lagi kualitas pengajarnya juga belum standar. Dan juga data dari salah satu riset OECD pada tahun 2023, mereka menyebutkan kalau banyak sekolah kita itu masih pakai metode ceramah satu arah gitu. Seperti zaman kita SD dulu. Jadi guru cuma menjelaskan tanpa kita ada kolaborasi ataupun partisipasi di dalam kelas itu. Nah, kenapa? Ini terjadi karena gurunya itu kurang dapat pelatihan berkelanjutan. Jadi boro-boro mau inovatif. Jadi guru ini masih seringkali itu kebingungan mau pakai metode baru apa gitu karena minimnya dari pelatihan upgrade skill mereka gitu. Belum ketiga di sana ada kurikulum yang sering berubah. Nah, ini juga kita sering rasakan ya.
ganti menteri itu ganti kurikulum pasti dari dulu. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Jadi perubahan dari KTSP 2006, kurikulum 13, sampai sekarang Merdeka Belajar itu sering kali terburu-buru. Nah, akibatnya apa? Jadi kesiapan di lapangan itu menjadi eh, nol gitu. Jadi guru itu belum siap, aturannya udah diganti lagi. Gurunya baru baru banget beradaptasi dengan kurikulum yang sekarang, tiba-tiba menteri ganti, kurikulum juga ganti lagi. Lalu OECD juga menekankan bahwa ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan kesiapan sekolah inilah yang bikin siswa itu menjadi istilah kata korban gitu. Karena jadi nggak dapat skill abad 21 yang relevan dengan sekarang gitu. Harusnya diajarkan di sekolah. Lalu yang keempat di sini ada empat, pandemi dan faktor sosial ekonomi. Nah, jadi masalah yang tadi itu makin parah karena pandemi kemarin gitu. Ada laporan dari World Bank atau Bank Dunia pada tahun 2023, mereka bilang eh, pembelajaran jarak jauh itu justru memperlebar jurang si kaya dan si miskin gitu ibaratnya. Nah, selain itu faktor ekonomi keluarga juga ngaruh banget. Jadi kalau biaya perintilan kayak seragam, alat tulis, dan transportasi itu berat banget buat keluarga yang ekonominya tergolong rendah. Yang akhirnya bikin capaian pendidikan akademik anak juga menjadi ikut rendah. Lalu yang kelima di sini distribusi guru yang tidak merata. Jadi sudah kualitasnya belum merata, penyebarannya juga masih numpuk di kota doang gitu. Terus eh, yang seperti kita tahu juga di pelosok itu masih krisis guru. Jadi masih banyak yang mengajarkan di sekolah-sekolah pelosok itu ya orang tua di situ sendiri gitu, yang mana orang tua itu tidak memiliki pelatihan guru secara formal gitu. Kalaupun ada guru, kalaupun misalnya ada guru yang bertahan di sana, mereka itu juga sering burn out atau kelelahan karena beban kerja yang mereka apa mereka panggul itu ganda gitu, berlipat ganda gitu. Nah, jadi akhirnya banyak yang milih pindah ke kota, dan juga desa itu makin tertinggal karena orangnya juga pada pindah ke kota gurunya. Lalu yang keenam, pendanaan yang kurang tepat sasaran. Nah, terakhir di sini soal uang ya. Di program kayak BOS atau KIP kuliah itu memang bagus, tapi di lapangan distribusinya itu sering bermasalah dan nggak tepat sasaran. Akibatnya siswa miskin di desa itu kena dampak yang bisa dibilang berlipat ganda juga. Jadi udah biaya sekolahnya mahal, gurunya jarang ada, ditambah lingkungannya juga nggak mendukung gitu. What is the next? Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Riri. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini kita akan membahas mengenai prinsip kewirausahaan dalam mencari solusi. Kan pada dasarnya kewirausahaan itu merupakan kemampuan untuk melihat peluang, terus juga mengambil resiko, berinovasi, dan juga menciptakan nilai tambah. Nah, kewirausahaan dalam bidang pendidikan ini tuh merupakan implementasi dari keilmuan yang sudah dipelajari dan juga diperoleh melalui dunia pendidikan. Prinsip-prinsip kewirausahaan ini tuh bisa diterapkan oleh guru, kepala sekolah, maupun lembaga pendidikan dalam mencari solusi atas berbagai masalah seperti keterlibatan fasilitas, rendahnya motivasi belajar siswa, juga hingga kesenjangan akses pendidikan. Di sini ada beberapa prinsip kewirausahaan dalam mencari solusi permasalahan pendidikan. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi, yang dimana dalam kewirausahaan ini, kreativitas dan inovasi ini tuh dianggap sebagai nyawa untuk menciptakan nilai tambah. Terus juga permasalahan pendidikan di Indonesia ini kan banyak ya keterbatasan-keterbatasan, sebagai contoh akses internet, terus juga kurangnya buku, hingga sarana pembelajaran yang minim. Dan juga kalau misalkan tanpa kreativitas ini tuh guru hanya mengulang metode lama yang kaku. Jadi kreativitas ini tuh memberikan peluang bagi keterbatasan yang justru ini tuh lahir lahir inovasi. Misalnya kayak guru di daerah terpencil yang nggak punya proyektor. Nah, mereka ini bisa menggunakan
dinding kosong atau dinding putih dan juga senter untuk menjelaskan konsep bayangan. Dengan cara seperti itu, inovasi ini tuh nggak harus berbiaya besar, melainkan juga harus relevan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu berorientasi pada peluang. uh, yang dimana berorientasi pada peluang ini tuh menjelaskan kalau misalkan kewirausahaan sosial ini tuh berfokus pada penciptaan nilai untuk masyarakat yang luas. Jadi bukan hanya keuntungan pribadi. Uh, pada pendid pada pendidikan ini tuh mereka bukan hanya bisnis yang mengejar profit, melainkan sebagai pelayanan publik. Dan juga prinsip kewirausahaan sosial ini juga memastikan bahwa setiap inovasi ini tuh berfokus pada manfaat siswa, guru, dan juga komunitas, bukan hanya sekadar efisiensi administratif. Yang ketiga yaitu keberanian mengambil resiko yang terukur, di mana kewirausahaan ini tuh selalu mengambil resiko, tetapi resikonya tuh harus yang sudah terukur. Artinya di setiap langkah itu memang bisa gagal, tapi ada strategi yang bisa untuk mengurangi dampak dari kegagalannya. Kayak misalnya reformasi pendidikan, ada beberapa seperti pelatihan guru, kurikulum baru, atau juga program digitalisasi yang sering dianggap resiko. Namun kalau misalkan tanpa keberanian untuk mencoba, pendidikan ini tuh akan mandek atau stuck aja di situ dengan metode yang lama dan tidak relevan. Adapun inovasi-inovasi yang bisa kita mulai dari skala kecil, contohnya yaitu dengan uji coba kurikulum berbasis proyek atau project based learning di 10 sekolah terlebih dahulu sebelum diperluaskan di seluruh provinsi. Dengan cara seperti itu tuh resiko kegagalan bisa minimalkan dan juga perubahan itu bisa dilakukan secara bertahap tanpa berkelanjutan. Yang keempat yaitu ketekunan dan konsistensi, yang dimana wirausaha yang berhasil ini tuh bukan hanya yang punya ide brilian saja, tetapi yang konsisten dalam menjalankan ide meski menghadapi tantangan. Jadi banyak program pendidikan di Indonesia ini gagal karena itu tidak konsisten, seperti kurikulum yang sering berubah-ubah, terus juga pelatihan guru yang tidak berkesinambungan, dan kebijakan-kebijakan yang sering ganti arah sesuai rezim politik. Padahal pendidikan ini tuh butuh kesinambungan supaya hasilnya itu lebih terasa. Kalau misalkan konsisten, programnya itu tuh dapat menjadi solusi jangka panjang yang mengurangi hambatan ekonomi. Dan solusi pendidikan itu tuh harus dijalankan dengan jangka panjang, bukan hanya sekedar proyek sesaat saja. Yang kelima yaitu orientasi dan manfaat sosial, yang dimana pendidikan ini tuh seperti yang sudah saya bilang tuh bukan bisnis yang hanya mengejar profit, tapi juga menjadi pelayanan publik. Dan penerapannya ini tuh bisa dengan memberikan insentif sosial bagi guru yang mengajar di daerah terpencil, seperti penyediaan rumah layak, akses kesehatan, ataupun bisa dengan dukungan komunitas. Nah, contoh penerapan lainnya juga bisa memanfaatkan dana BOS atau KIP dengan lebih transparan melalui model manajemen berbasis sekolah, dan sehingga dananya itu benar-benar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan prinsip-prinsip tersebut, distribusi guru dan pendanaan ini itu tidak hanya soal angka, tapi juga tentang memastikan manfaat nyata yang dirasakan oleh siswa dan juga masyarakat. Solusi-solusi pendidikan ini harus berpihak pada kepentingan sosial, terutama kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Jadi kelima prinsip tadi itu bisa menjadi kerangka pemecahan permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan juga masing-masing prinsip ini relevan dengan problem nyata, dari infrastruktur, kualitas guru, kurikulum, hingga distribusi dan biaya sekolah. Lanjut ke metode design thinking dalam pendidikan.
di mana design thinking ini merupakan sebuah pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada manusia, terus juga menekankan empati, kreativitas, kolaborasi, serta keberanian untuk mencoba dan memperbaiki solusi secara berulang. Sebagai pendekatan proses pemecahan masalah, desain thinking ini tuh telah terbukti kalau misalkan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial sehari-hari yang kompleks dan juga sulit untuk dipecahkan. Design thinking ini berfokus pada penyelesaian masalah dengan menciptakan ide-ide seperti produk, layanan, sistem untuk masalah yang rumit dan juga menawarkan pendekatan baru untuk sekelompok orang yang tertentu. Nah, dalam konteks pendidikan ini tuh, design thinking dapat dipakai untuk merancang metode pembelajaran yang lebih inovatif, kurikulum yang relevan, hingga kebijakan pendidikan yang responsif terhadap tantangan nyata di lapangan. Dan pendekatan ini tuh berarti guru, siswa, serta pihak sekolahnya tuh tidak hanya terpaku pada kurikulum yang baku, tetapi juga berusaha untuk memahami kondisi nyata dari peserta didik tersebut dan kemudian menciptakan solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi design thinking ini hadir bukan hanya sebagai metode kreatif tetapi juga sebagai sebuah cara berpikir atau mindset yang memposisikan siswa sebagai sebagai pusat, yaitu student centered learning. Jadi tuh alih-alih untuk menjejalkan kurikulum, guru diajak untuk memahami kebutuhan, pengalaman, dan juga tantangan nyata yang dialami oleh siswa, lalu bersama-sama mereka merancang solusinya. Di sini ada 5 tahapan utama dalam design thinking, yaitu ada berempati. Yang pertama ada berempati, yang dimana uh, langkah awal ini yaitu guru maupun perancang pembelajaran ini tuh berusaha untuk memahami kebutuhan siswa, terus juga mendengarkan masalah mereka dan serta mengidentifikasi kesulitan belajar. Misalnya, seorang guru itu dapat melakukan wawancara singkat atau observasi mengenai bagaimana siswa ini menghadapi kesulitan dan juga dalam memahami konsep pembelajaran. Yang kedua yaitu merumuskan masalah, yang dimana setelah memahami kebutuhan siswa tadi, guru ini menyusun rumusan masalah yang jelas, kayak misalnya bagaimana cara untuk membuat siswa kelas 10 memahami pemecahan-pemecahan di dalam mata pelajaran matematika seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menghasilkan ide, yang dimana pada tahap ini guru dan siswa itu bersama-sama untuk mengembangkan ide kreatif sebanyak mungkin tanpa takut salah. Kayak misalnya membuat permainan kartu pecahan atau bisa dengan aplikasi digital sederhana, atau mereka bisa membuat metode pembelajaran yang berbasis benda. Yang keempat yaitu prototype atau membuat perwarupa. Di sini tuh ide yang dianggap paling potensial ini akan diwujudkan menjadi prototype. Bisa berupa media pembelajaran sederhana, modul, ataupun simulasi. Dan yang terakhir yaitu uji coba dan evaluasi. Nah, prototype tadi itu diuji coba langsung bersama siswa di kelas, kemudian guru itu dapat mengevaluasi apakah metode tersebut berhasil meningkatkan pemahaman siswa atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka dilakukan lagi perbaikan iteratif. Jadi metode ini tuh terbukti untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran pendidikan, karena siswa ini didorong untuk menghasilkan solusi dan isu-isu sosial yang nyata. Dan ada manfaat dari design thinking itu sendiri. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi, yang dimana mendorong pemikiran di luar kebiasaan dan juga mengeksplorasi solusi yang tidak konvensional. Jadi pendekatan design thinking ini tuh merangsang pemikiran kreatif
kreatif dengan mendorong tim untuk berpikir di luar batasan dan juga konvensi yang nyata. Hal ini tuh membuka ruang untuk mengeksplor solusi-solusi inovatif yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya. Juga dengan penerapan design thinking ini, organisasi dan individu ini dapat membangun budaya inovasi yang terus-menerus berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki solusi yang ada. Yang kedua yaitu pendekatan berpusat pada user yang dimana design thinking ini tuh menempatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna sebagai fokus utama dalam proses pemecahan masalah. Dengan memahami dengan baik kebutuhan dan harapan pengguna ini tuh solusi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan juga bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan komunikasi. Design thinking ini tuh dapat mendorong kolaborasi antara anggota tim yang berasal dari latar belakang dan disiplin yang berbeda. Jadi dengan menggabungkan keahlian dan perspektif yang beragam, tim ini tuh dapat menghasilkan ide dan juga solusi yang lebih holistik dan juga komprehensif. Melalui pendekatan design thinking ini, stakeholder yang terlibat tuh dapat berinteraksi secara aktif, berbagi informasi dan juga saling memahami. Uh, Jika sebelumnya kita sudah membahas soal prinsip kewirausahaan dalam mencari solusi pendidikan, maka design thinking ini adalah metode praktis untuk menekankan atau menerapkan prinsip tersebut. Jadi wirausaha ini menerapkan kreativitas, inovasi, dan juga keberanian mengambil resiko, sedangkan design thinking ini tuh memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan ide inovatif, hingga menguji solusinya di lapangan. Uh, Mungkin segitu aja mengenai metode design thinking dalam pendidikan. Selanjutnya boleh saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Riri atas penjelasannya. Jadi di sini kita lanjut ke slide selanjutnya, teknologi pendidikan dan pembelajaran digital ya, yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, jadi eh, kita semua sepakat ya, sejak pandemi COVID-19 kemarin tuh teknologi ini bukan lagi sekedar pilihan atau pelengkap aja di dalam dunia pendidikan, tapi sudah menjadi sebuah elemen kunci atau elemen utama dalam sistem pendidikan kita. Nah, berdasarkan materi kelompok yang kami kaji, itu ada 5 aspek penting yang perlu dibahas di sini. Jadi yang pertama kita bicara soal peran dan urgensinya. Nah, jadi teman-teman, pemanfaatan teknologi, baik itu lewat platform daring, multimedia interaktif, ataupun aplikasi edukasi, itu punya dampak psikologis yang besar. Berbagai kajian itu menunjukkan bahwa teknologi itu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Nah, kenapa? Karena metodenya itu menjadi lebih variatif dan cenderung tidak membosankan gitu. Nah, selain itu, teknologi itu punya peran vital juga untuk memperluas akses pendidikan dan memperkuat literasi digital. Yang mana ini adalah skill wajib di abad sekarang ini, di modernisasi gitu ya. Nah, lalu yang kedua di sini apa sih manfaat konkretnya di lapangan? Nah, saya sudah ambil contoh dari data suatu penelitian dalam studi SDN 012 di Ujung Batu 3. Itu mereka menemukan fakta menarik. Jadi ketika pembelajaran menggunakan media berbasis video, jadi keterlibatan atau engagement siswa itu menjadi meningkat drastis. Jadi suasana kelas itu lebih hidup dibandingkan cuma dengerin guru guru yang berceramah gitu. Jadi ceramah satu arah itu tidak apa ya, tidak tidak menarik gitu bagi mereka. Nah, selain itu, manfaat lainnya adalah fleksibilitas. Jadi, pembelajaran digital itu membuka kebebasan belajar lintas lokasi. Kita bisa akses sumber belajar dari mana aja, kapan aja gitu. Nah, ini adalah salah satu kemewahan yang dulu itu kita sulit untuk dapatkan. Lalu yang ketiga, di sini ada tantangan utama. Tapi, nah ini ada bagian tapinya nih. Ini kita itu harus realistis, teman-teman. Teknologi itu bukan obat ajaib atau solusi instan. Ada banyak banget tantangan yang yang ada di lapangan gitu. Nah, tantangan itu dibagi menjadi dua sisi nantinya. Ada sisi infrastruktur. Jadi kita tidak bisa menutup mata kalau akses internet itu
Akses internet kita itu memang belum merata. Jadi riset dari Nastiti dan Hayati pada tahun 2020 di level mahasiswa aja itu menemukan masalah yang sama gitu. Jadi jaringan itu tidak stabil dan kuota mahal. Jadi di desa tersebut pembelajaran daring itu hampir mustahil berjalan konsisten karena parahnya sinyal. Seperti yang kita rasakan kalau di kampus lagi nggak ada sinyal tuh kita susah banget buat nge-zoom ya. Lalu yang kedua dari sisi SDM atau gurunya. Nah ini yang paling sering luput dari perhatian. Kita mungkin punya laptop canggih, tapi percuma kalau misalnya kita nggak ngerti cara makainya gitu. Jadi ada satu riset juga dari Parhamita pada tahun 2023, mereka menyoroti bahwa kesenjangan literasi digital itu masih eh, kasusnya itu masih banyak guru yang belum siap baik secara teknis maupun pedagogis. Akhirnya teknologi itu cuma dipakai secara pasif aja, nggak ada inovasi pengajarannya. Atau bahkan ada guru yang eh, resisten atau menolak gitu, menolak perubahan. Jadi dia tetap berpegang teguh pada metode tradisional. Lalu yang keempat di sini masuk ke poin strategi ke depan. Jadi, lantas strategi itu harus bagaimana? Berdasarkan masalah tadi, integrasi teknologi itu nggak bisa dipukul rata, teman-teman. Strategi ke depan itu atau strategi untuk masa yang akan datang itu harus memperhatikan konteks lokal yang ada di masyarakat. Kita nggak bisa eh, samakan strategi yang dipakai di Jakarta dengan daerah 3T. Nah, selain itu, kuncinya itu ada di pelatihan guru yang berkelanjutan dan konsisten. Ini guru itu harus diajarkan bukan cuma cara nyalain laptop, tapi cara gimana ngajar pakai laptop gitu. Dan yang paling penting, teknologi itu harus menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau bahasa kerennya student centered gitu. Tujuannya satu, itu supaya digitalisasi ini menghadirkan pemerataan, bukan malah memperlebar jurang senjang antara si kaya dan si miskin gitu. Lalu yang kelima sini masuk poin implementasi. Nah, kita lihat nih contoh implementasi nyatanya di Indonesia. Pemerintah kita itu sebenarnya sudah bergerak lewat inisiatif Digital School, kalau teman-teman tahu. Dia adalah kerjasama Kemendikbud dan Kominfo, seperti dari suatu riset yang kami temukan dari Akbar tahun 2023. Program ini tuh fokus mendistribusikan sarana seperti laptop, proyektor, dan perangkat ICT gitu. Tapi yang menarik, fokus utamanya di sini adalah wilayah 3T, itu terdepan, terluar, dan tertinggal ya. Jadi ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang di pelosok itu juga bisa merasakan kemajuan teknologi pendidikan sama seperti di kota-kota. Walaupun memang perlu diperhatikan juga kalau misalnya di sana udah ada laptop, udah ada proyektor, udah ada segala macam bentuk digitalisasi. Salah satu hal yang perlu diikuti eh, beriringan dengan hal itu adalah akses internet dan juga akses infrastruktur yang mudah supaya semua alat-alat itu tidak hanya digunakan dalam waktu yang sementara saja. Saat ada kementerian aja yang datang ke situ itu bisa dipakai gitu. Sedang kalau misalnya kementerian udah pergi, udah hilang gitu. Nah, itu harus diperhatikan untuk program berkelanjutannya supaya bisa terus dipakai oleh daerah 3T. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Alia. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang social innovation dalam pendidikan. Nah, kalau kita lihat artinya gitu ya, eh, social innovation atau inovasi sosial ini adalah sebuah ide, model, dan juga praktik baru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan lebih efektif dibandingkan dengan solusi yang telah ada gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat gitu ya, apa sih bedanya antara inovasi sosial dan inovasi umum? Nah, kalau misalnya inovasi umum gitu, itu biasanya tuh lebih fokus ke keuntungan ekonomi ataupun ke eh, efisiensi bisnis gitu. Nah, sedangkan kalau di inovasi sosial itu biasanya lebih fokus ke manfaat sosialnya gitu. Kayak gimana caranya sebuah ide itu bisa ngebantu masyarakat itu secara lebih
nyata gitu, lebih dampaknya lebih terasa oleh masyarakat gitu. Nah, misalnya perbandingannya nih, contohnya kalau kita lihat nih dari inovasi umum, kalau kita boleh sebut merek gitu ya, misalnya di aplikasi belajar premium kayak Ruang Guru, Zenius, ataupun platform-platform pembelajaran berbayar lainnya gitu ya. Itu kalau kita lihat dari tujuan mereka gitu ya, itu tuh biasanya untuk nyediain materi belajar online dengan fitur-fitur interaktif yang mereka kasih gitu. Terus juga dampak dari apa namanya, dampak dari aplikasinya itu untuk memudahin siswa itu belajar kapan aja, di mana aja gitu. Dan fokusnya itu biasanya tuh ke bisnis dan juga ke teknologi gitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan orientasi yang komersial. Nah, berbeda dengan inovasi sosial nih. Kalau di inovasi sosial itu kalau kita bisa lihat contohnya gitu ya, itu misalnya ada kelas online gratis untuk di daerah-daerah terpencil. Nah, kita analisis nih dari tujuannya. Jadi tujuannya itu berbeda dengan inovasi umum. Kalau di inovasi sosial ini, dia itu biasanya untuk ngasih akses pendidikan yang berkualitas kepada siswa-siswa yang sekiranya nggak mampu untuk uh, beli layanan belajar yang berbayar kayak gitu. Dan dampaknya juga beda gitu. Kalau tadi dampaknya untuk memudahkan siswa belajar dimanapun kapanpun, kalau misalnya inovasi sosial, dia tuh punya dampak lain kayak misalnya untuk mempersempit kesenjangan pendidikan antara kota dan juga desa, terus juga bisa untuk apa membantu pemerataan akses pendidikan di suatu negara gitu dengan fokusnya juga pastinya beda. Itu untuk manfaat sosial gitu yang tadi disebutkan kayak ada kesetaraan kesempatan belajar untuk semua kalangan kayak gitu. Nah, jadi perbedaannya kita lihat jelas gitu ya antara yang umum dan juga yang sosial gitu. Kalau aplikasi belajar premium tadi yang umum yang sebagai contoh inovasi umum itu biasanya ditujukan untuk siswa yang mampu gitu membayar layanan tambahannya. Sedangkan untuk yang inovasi sosial dengan contoh kelas online gratis itu biasanya tuh hadir untuk menjawab masalah sosial yaitu ketidakmerataan akses pendidikan. Kemudian siapa aja sih yang terlibat dalam inovasi sosial ini? Jadi inovasi sosial itu tuh nggak hanya dikerjain oleh pemerintah ataupun sektor bisnis aja, tapi juga oleh masyarakat sipil gitu. Entah itu sebuah komunitas ataupun relawan gitu ya. Dan kolaborasi dari berbagai pihak stakeholder gitu ya yang membuat solusi jadi lebih inklusif. Nah, dari contoh yang tadi uh, itu kan udah terlihat ya perbedaannya itu seperti apa dari yang umum dan juga sosial. Pendekatan social innovation ini ada tiga elemen utama nih. Yang pertama itu ada mekanisme inovatif. Nah, di mekanisme inovatif ini artinya inovasi sosial itu menggunakan cara-cara baru untuk nyelesain masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi nggak cuma ngikutin cara yang lama ataupun cara tradisional, tapi menghadirkan metode teknologi ataupun strategi ataupun model yang berbeda gitu, yang dianggap lebih efektif daripada yang sebelumnya. Nah, hal itu tuh yang penting tuh bukan cuma idenya aja, tapi tentang gimana ide itu bisa dijalankan dan benar-benar ngebawa perubahan yang positif dan juga berkelanjutan. Yang kedua, itu ada penciptaan nilai nilai inovasi yang kreatif atau penciptaan nilai sosial. Jadi inovasi sosial ini tuh harus menghasilkan manfaat nyata gitu bagi masyarakatnya. Kayak misalnya ngebuat hidup orang tuh lebih sejahtera, terus juga meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki koin sosial gitu. Nah, inilah nih ukuran-ukuran keberhasilan inovasi sosial gitu. Jadi apakah benar-benar memberi dampak ataukah tidak gitu ya. Apa namanya si penciptaan inovasi-inovasi ini tuh. Dan kemudian ada difusi dan juga skala
skalabilitas. Kalau difusi itu adalah proses menyebarkan suatu ide ataupun inovasi ke lebih banyak orang melalui berbagai cara komunikasi agar tidak hanya berhenti di satu kelompok kecil aja. Sedangkan skalabilitas itu adalah kemampuan sebuah inovasi untuk diperluas ke tempat lain gitu dengan tetap mempertahankan kualitas dan juga manfaatnya. Jadi kalau berhasil di satu daerah, itu pasti bisa juga nih berhasil diterapkan di daerah-daerah lain dengan hasil yang sama baiknya. Jadi singkatnya, inovasi sosial itu butuh cara baru yang solutif, terus juga manfaat nyata untuk masyarakat dan bisa menyebar serta diperluas. Kemudian ada proses inovasi sosial melalui innovation journey model nih. Dalam pendidikan, inovasi sosial itu biasanya dimulai dengan mengidentifikasi terlebih dahulu suatu masalah yang ada. Kayak misalnya kesenjangan akses belajar atau kurangnya fasilitas gitu ya. Setelah diidentifikasi, kemudian pemerintah, swasta, ataupun masyarakat itu bekerja sama untuk mencari ide solusi yang bisa diterapkan. Dan ide yang sudah diterapkan itu kemudian dicoba dulu dalam skala yang kecil dan dilihat nih apakah benar-benar efektif atau ada kendala apa yang muncul nantinya. Nah, jika misalnya ide itu dia hasilnya baik, maka inovasi itu diperluas atau disebarkan ke lebih banyak tempat. Nah, setelah itu dengan didukung oleh kebijakan atau sistem yang ada, program dari ide-ide itu tuh bisa berjalan dengan mandiri dan juga berkelanjutan gitu. Kalau misalnya kita lihat contohnya gitu ya dari eh, proses inovasi sosial itu ada kayak program Indonesia Mengajar. Nah, program ini kan merupakan sebuah inovasi sosial dalam pendidikan di Indonesia. Program itu tuh berangkat dari kasus banyaknya sekolah terpencil dan yang kekurangan guru gitu, kekurangan guru yang berkualitas dan kemudian mengeksplorasi inovasi dengan mengirimkan lulusan-lulusan muda atau misalnya mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Nah, mulanya program Merdeka Belajar ini tuh dilakukan dalam skala yang kecil dulu nih untuk tahu apakah inovasi itu berdampak atau tidak. Nah, program ini tuh pada akhirnya ternyata tuh menuai berbagai pujian gitu yang menandakan bahwa program ini tuh benar-benar berhasil dan juga berdampak positif gitu. Nah, maka dari itu program ini tuh perlu diperluas lagi, perlu diperbanyak lagi gitu ke tempat-tempat ataupun ke daerah-daerah yang terutama terpencil. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu yang gak kalah penting adalah peluang usaha dari inovasi pendidikan dan mungkin menjawab permasalahan-permasalahan dari yang sudah rekan-rekan saya jelaskan tadi. Yang pertama itu dalam inovasi di pendidikan membuka peluang usaha yang pertama pengembangan platform pembelajaran digital baik offline ataupun online. Di sini tujuannya itu untuk membuka akses belajar untuk semua siswa gitu baik di kota maupun di daerah terpencil. Kemudian untuk membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan juga daerah terpencil. Contoh bentuk dari apa pengembangan platform pembelajaran digital itu bisa aplikasi belajar yang tidak menggunakan internet. Ini tuh bakal ngebantu anak-anak di daerah yang jaringan internetnya lemah gitu ya. Terus juga contoh bentuk lainnya itu bisa dari konten digital interaktif kayak misalnya video, kuis ataupun model online gitu ya. Dan ini tuh akan mendukung siswa di perkotaan jadi bisa mengakses dengan biaya yang terjangkau kayak gitu. Contoh nyatanya itu kayak ada rumah belajar gitu yang disediakan oleh Kemendikbud. Terus juga ada kelas pintar dan ruang guru. Terus ada buku sekolah elektronik seperti itu. Kemudian peluang selanjutnya itu
misalnya ada pembentukan koperasi sekolah digital. Nah, tujuan dari pembentukan koperasi sekolah digital ini itu untuk ngebantu kebutuhan siswa dan sekolah yang dengan cara yang lebih murah dan juga lebih transparan gitu. Jadi usaha bersama yang memberi manfaat ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan pendidikan siswa gitu. Karena biasanya kalau kita beli barang-barang bukan di koperasi gitu ya, itu tuh cenderung lebih mahal gitu harganya dibandingkan dengan di koperasi kayak gitu. Dan di koperasi itu kan biasanya gitu, itu kan menyediakan seragam, buku, terus juga ada alat tulis gitu ya dengan harga yang lebih terjangkau pastinya. Terus juga ada layanan transportasi sekolah yang berbasis sistemnya tuh digital kayak gitu. Kemudian kita masuk ke peluang lainnya, peluang yang ketiga, itu misalnya ada pengembangan platform crowdfunding pendidikan atau bentuk relawan gitu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk ngebuka kesempatan bagi masyarakat, bagi alumni, ataupun sektor swasta gitu ya, untuk ngedukung pendidikan eh, yang sekiranya apa ya, memprihatinkan gitu. Nah, itu tuh bisa ngebantu sekolah-sekolah yang kekurangan dana tanpa harus selalu nunggu bantuan dari pemerintah dulu, kayak gitu. Contoh bentuknya itu beragam banget dan kita pasti banyak banget nemuin entah itu di media sosial ataupun di website-website di Google, Chrome dan lain-lain gitu. Itu banyak banget kita temuin. Kemudian contoh nyatanya gitu ya kayak ada sebuah platform atau website kayak kitabisa.com, terus juga ada benih baik gitu ya, ataupun ada misalnya influencer-influencer itu biasanya buka crowdfunding gitu kayak misalnya eh, teman baik Rachel Fenya misalnya kayak gitu. Dan kita beranjak lagi ke peluang yang selanjutnya, itu ada program pelatihan dan juga pengembangan profesional guru. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas guru agar bisa mengajar dengan lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi, guru itu menjadi lebih kompeten yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Contoh bentuknya itu bisa dengan adanya kursus online dengan konsep microlearning gitu ya, ataupun ada marketplace edukasi, tempat di mana guru itu bisa berbagi modul ataupun berbagi materi gitu ya. Terus juga ada workshop yang berbasis design thinking gitu ya, agar guru itu bisa jadi lebih inovatif dalam mengajar kayak gitu. Dan contoh nyatanya gitu ya yang diterapkan di Indonesia itu udah ada program guru penggerak gitu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud gitu. Itu tuh untuk melatih guru agar lebih inovatif dan juga berpihak pada murid gitu. Kemudian dari uh, pihak swasta, dari Telkomsel itu ada juga sahabat guru gitu. Dia tuh menyediakan pelatihan berbasis digital bagi guru di daerah, biasanya kayak gitu. Nah, dengan peluang-peluang yang tadi udah disebutkan, walaupun sebenarnya masih sangat banyak peluang yang bisa terus digali gitu ya dengan dinamika permasalahan pendidikan yang ada gitu. eh, Inovasi-inovasi di bidang pendidikan itu tuh nggak cuman menyelesaikan masalah aja, tapi juga membuka jalan bagi usaha-usaha yang berkelanjutan, inklusif, dan juga bermanfaat luas. Oke, mungkin sekiranya segitu materi dari saya. Boleh dikembalikan ke moderator. Dan terima kasih Alia atas pemaparan materinya. Di sini boleh di next. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruhan presentasi kita pada hari ini, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia yang kompleks seperti ketidakmerataan akses, kualitas guru, kurikulum, literasi digital, dan pendanaan membutuhkan solusi kreatif dan berkelanjutan.
Melalui prinsip kewirausahaan, design thinking, pemanfaatan teknologi, serta inovasi sosial, setiap kendala itu dapat diubah menjadi peluang. Inovasi pendidikan ini bukan hanya menjawab tantangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang berdampak sosial sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Boleh dinaik. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya Sebastian, alias Suti Fovia dan Oriani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.